Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kita sudah memasuki Ramadan hari ke-12 insya Allah. Kita patut bersyukur pada Allah yang mana di hari ke-12 Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan semangat, dan masih bisa berkumpul dengan keluarga kita semuanya di tengah pandemi COVID yang masih membuat kita was-was ya. Tetap semangat walaupun kita bertemu di dunia maya ya. Nah, melanjutkan tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah untuk junjungan kita tercinta baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita semuanya ya. Nah, anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita yang kedua ini, Bu Titin mendapatkan kesempatan untuk berbagi kisah tentang keteladanan Rasulullah. Tapi sebelumnya, Bu Titin ingin menyampaikan sedikit cerita tentang Bu Titin ya. Kemarin malam tuh sebelum tidur, Bu Titin buka Instagram ya. Terus Bu Titin lihat-lihat. Di situ ada tentang kumpulan sholawat Rasul. Bu Titin melihat ada rumah Rasulullah ketika beliau di masa beliau dulu. Ya Allah, Masya Allah, nah itu rumah Rasulullah sangat sederhana. Bu Titin sampai menangis gak terasa gitu ya, saking ya Allah, subhanallah, ya Allah, Rasul kita yang mulia itu begitu diagungkan oleh penduduk di seluruh dunia. Rumahnya hanya ada di pinggir masjid, di teras masjid, dan hanya bentuknya kecil, sederhana gitu ya, tanpa peralatan yang mewah gitu. Sementara kalau kita lihat pemimpin-pemimpin zaman sekarang itu Masya Allah ya, jauh sekali berbeda dengan Rasulullah. Jadi Bu Titin kali ini ingin membagikan kisah teladan tentang Rasulullah. Nah, bagaimana kisahnya? Simak video berikut ini. Rasulullah dan pengemis buta Yahudi. Salah satu sudut di dekat pintu kota Madinah menjadi tempat menetap seorang pengemis buta. Dia adalah seorang pengemis buta yang memiliki kepercayaan Yahudi. Setiap kali ada orang yang mendekatinya, dia selalu berpesan, jangan kau dekati si Muhammad. Dia itu orang gila. Dia itu pembohong. Dia mengaku-ngaku seorang nabi. Bohong besar dia itu. Mana ada seorang nabi? Paling dia itu tukang sihir. Seandainya dia tidak buta, tentunya cepat berubah sikap dan perangainya. Sebab adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang gemar mendatanginya, bukan untuk menghardiknya atau sekedar meminta klarifikasi atas asusannya itu. Beliau Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru rajin datang kepadanya dengan menenteng makanan. Tanpa bicara sepatah kata pun, beliau lantas duduk di sebelah pengemis Yahudi buta itu. Setelah meminta izin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyuapi orang tadi dengan penuh kasih sayang. Hal itu dilakukannya setiap hari dengan rutin, bahkan menjadi kebiasaan setiap hari. Seiring waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, menyisakan duka yang teramat dalam di tengah para keluarga, sahabat, dan kaum muslimin pada umumnya. Sementara itu, kepemimpinan umat sudah berada di tangan Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu an, sang khalifah ini memang sudah bertekad untuk mengikuti tradisi dan kebijakan peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan termasuk rutinitasnya sehari-hari. Suatu hari, Abu Bakar berkunjung ke rumah putrinya Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada anaknya yang juga istri Rasulullah itu, "Wahai putriku, adakah satu sunnah kekasihku Rasulullah yang belum aku tunaikan?" tanya Abu Bakar. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah seorang ahli sunnah, dan hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum engkau lakukan, kecuali satu hal saja." "Apakah itu, wahai putriku?" "Ya ayah, setiap pagi baginda Rasulullah selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang sering duduk di sana, ayah," ungkap Aisyah. Maka keesokan harinya, Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi ke pasar dengan membawa makanan. Dia pun bergegas menuju titik lokasi yang dimaksud supaya berjumpa dengan si pengemis. Betapa gembira Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapati adanya seorang pengemis buta yang duduk dekat sana. Setelah mengucapkan salam, beliau Abu Bakar lalu duduk dan meminta izin kepadanya untuk menyuapinya. Namun di luar dugaan, pengemis tadi malah murka dan membentak-bentak, siapa kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku ini orang yang biasa menyuapimu." "Bukan, engkau pasti bukan orang yang biasa mendatangi aku," teriak si pengemis lagi. "Jikalau benar kamu adalah dia, maka tidak susah mulut ini mengunyah makanan di mulutku. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu dengan mulutnya sendiri. Bukan seperti yang kau lakukan, tanganmu kasar." Sesudah orang itu menyuapi dengan mulutnya sendiri, barulah kemudian dia menyuapiku dengan sabar, terang si pengemis sambil tetap meraut wajah kesal. Abu Bakar tidak kuasa menahan derayan air matanya. Lalu beliau berkata, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Aku Abu Bakar. Orang mulia itu telah tiada. Dia adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasihku, teman yang aku dampingi dalam perjuangan menegakkan agama Islam." Mendengar penjelasan Abu Bakar, pengemis tadi seketika terkejut. Dia lalu menangis keras. Benarkah itu? Benarkah itu? Aku selalu menghina Nabi Muhammad. Aku selalu menghina si Muhammad. Tapi dia baik sekali padaku. Dia tidak pernah memarahi aku. Dia malah menyuapi aku dengan tangannya sendiri, dengan mulutnya sendiri. Tidak pernah dia berkata kasar. Dia selalu lembut padaku. Tapi aku berlaku kasar padanya. Aku katakan dia itu orang gila. Aku katakan pada orang-orang dia itu penyihir. Betapa jahatnya aku. Setelah tenang, dia berkata dan memastikan, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghina, memfitnah dan menjelek-jelekkan Muhammad. Padahal belum pernah aku mendengar dia memarahiku sedikit pun. Dia yang selalu datang kepadaku setiap pagi dengan membawa makanan. Dia manusia yang begitu mulia. Belum pernah aku bertemu dengan orang semulia itu." Maka di hadapan Abu Bakar Asy-Siddiq, pengemis Yahudi buta itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Demikianlah, karena akhlak Rasulullah yang mulia tidak mengenal batas sosial, tidak mengenal kedudukan. Beliau sayangi setiap makhluk Allah tanpa pandang bulu, dengan penuh kasih sayang. Dengan akhlak mulia yang beliau lakukan, menyebabkan seorang pengemis Yahudi buta bersyahadat dan akhirnya masuk Islam, karena menyadari betapa mulianya akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dan pengemis buta Yahudi. Salah satu sudut di dekat pintu kota Madinah. Aku sekalian, bagaimana kisah tadi? Subhanallah, mengharukan dan sangat menarik ya, luar biasa. Akhlak Rasulullah itu begitu mulia. Walaupun beliau dicaci maki, dihina, difitnah oleh pengemis buta Yahudi itu, tapi Rasulullah tetap menghormati, bahkan dengan penuh kasih sayang menyuapi, tanpa membalas ejekan itu ya. Kalau Bu Titin yang diejek nih sama orang, Bu Titin nggak tahu deh apa Bu Titin mau baik ke orang tersebut ya. Tapi mudah-mudahan kisah yang tadi kita saksikan bersama-sama ya tentang Rasulullah dan pengemis buta Yahudi bisa menginspirasi kita, bisa membuat kita berubah ya. Nah, seandainya ketika kita melihat kebaikan dan hati kita menerima, kemudian kita bisa mengikuti kebaikan itu, bersyukurlah, karena Allah sudah memilih kita menjadi orang-orang yang baik. Pasti kita ingin menjadi orang-orang yang baik kan, meneladani sikap Rasulullah. Anak-anakku, jangan lupa ya, ketika kita berdoa, mengaturkan permohonan-permohonan kita pada Allah, selipkan salawat atas Nabi, atas baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu dengan beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Masih ingat lagu itu? Hafalkan ya. Mudah-mudahan dengan lagu yang Bu Titin pernah ajarkan, kalian akan menjadi sosok yang rindu sama Rasulullah. Billahi taufiq wal hidayah. Bu Titin mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan itu adalah datangnya dari pribadi Bu Titin, dan kebenaran adalah dari Allah semata. Bu Titin berpesan, jadilah inspirator, jadilah motivasi kepada orang lain untuk membawa kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.